Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya, ya insyaallah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa, sahabat kami. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah. InsyaAllah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habiballah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di siang hari yang penuh keberkahan, di mana di Sayyidil Ayyam ini, di hari yang dimuliakan oleh Allah, Allah masih berikan kita dari limpahan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur panjang, insyaallah kita gunakan untuk selalu ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba, tatkala ajal datang menjemput kita, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin di dalam rangkaian acara saya duduk di tempat yang mulia ini di acara kesekian, mohon dibukakan pintu maaf, saya harus melengkahi setiap acara karena hari ini pun saya ditunggu di Kementerian Agama. Jadi minta ridha, minta maaf, yang jelas insyaallah ilmunya manfaat, insyaallah ilmunya bisa dijalankan dan kita bisa semuanya menjadi orang yang dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal. Kira-kira dimaafin enggak? Kalau enggak dimaafin kita tutup sama doa dah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.
Di siang hari ini kita menyelenggarakan Tablighul Akbar Isra wal Mi'raj Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara Isra wal Mi'raj, hadiah yang terbaik dari Allah untuk Nabi dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang enggak? Kalau ibu bapak datang ke sesuatu tempat, bapak diundang, ibu diundang, pulang bawa ucapan terima kasih, senang? Senang, alhamdulillah. Nah sekarang saat Isra wal Mi'raj Nabi juga ada panitianya, tapi bukan orang Cipakem. Yang disebut panitia yang pertama, Allah mengundang Nabi secara langsung, zahir wa batin, untuk berjumpa dengan Allah. Ini sebelum saya lanjutkan, ini percaya enggak? Soalnya di luar sana ada yang mengatakan Isra wal Mi'rajnya Nabi, ruhnya yang berangkat kepada Allah. Ada juga yang menyatakan bahwa Nabi dalam keadaan tertidur diberikan ilham bahwa Nabi mendapatkan perintah menjalankan salat 5 waktu. Kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah menganggap yang dikatakan Isra wal Mi'raj bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahir wa batin berjumpa dengan Allah, hati rohnya berjumpa dengan Allah. Ini yang mana nih? Kita percaya yang mana nih? Semuanya yang berangkat apa mimpi? Semuanya yang berangkat apa rohnya doang? Semuanya. Berarti harus diyakini Isra wal Mi'raj harus dengan iman, gak bisa pakai akal. Sedangkan kalau pakai akal, perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa 3 bulan perjalanannya. Itu sekali perginya, pulangnya 3 bulan. Berarti pulang pergi berapa bulan? 6 bulan. Belum lagi sampai ke Sidratil Muntaha, sampainya ke Rafrafil Ahdhar. Begitu saat Nabi saat melintasi, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, satu langit. Langit ini kan ada 7 ya. Allah ini ada di langit ke-7. Satu langit yang kita lewati 1 juta tahun. Langit pertama itu jaraknya 1 juta. Sampai langit ke-7 berarti 7 juta. Ada umur kita sampai situ. Mau punya umur 7 juta tahun? Mau panjang umur enggak? Yang lain mati, bapak ibu sendiri-sendirian mau? Mintanya sama Allah, ya Allah berikan kami panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Itu lebih manfaat dibanding panjang umur tapi ahli maksiat, kan begitu? Nah Nabi SAW sampai ke langit ke-7, 7 juta tahun. Logika mungkin atau enggak? Pakai logika nyampe? Gak bakal nyampe. Harus diyakini dengan Kenapa? Karena Allah telah mencatat di dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang Berarti tidak ada hal yang tidak mungkin untuk Allah. Ibu bapak datang ke tempat ini atas izin siapa? Allah. Bukan kemauan sendiri, hatinya keinginan, tapi langkah tidak berarti di dalam langkah, maka tidak akan sampai ke tempat yang mulia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita seluruhnya untuk berada di dalam yang di tempat di mana tempat ini disucikan oleh Allah, tempat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Kalau perjalanan Nabi 7 juta tahun, ada nggak sih Bib ilmu yang dipakai tapi kita harus dengarnya dengan iman, nggak pakai akal? Contoh, tahu air pipis, air seni tahu? Air seni itu najis atau suci? Najis. Jika air seni terkena pakaian, kita ambil air, kita elap, kira-kira air yang pakaian kita boleh dipakai? Boleh dipakai lagi? Nggak boleh. Kenapa? Karena najis. Karena najis. Orang yang memiliki wudhu lalu dia membuang air kecil, cara mensucikannya dengan cukup berwudhu, selesai, nggak wajib mandi. Air mani, tahu air mani? Tahu air mani ya?
Saat air mani keluar terkena baju, kita basuh, dielap, bajunya boleh dipakai lagi? Boleh, karena suci. Air mani itu suci tapi tidak mensuci. Boleh dielap lagi, tapi pantas apa enggak? Kalau kita ngomong nggak pantas, pastinya nggak pantas, kan begitu? Ganti. Air mani keluar, wajib mandi. Logika, benar nggak? Benar ya? Air mani keluar wajib. Air seni keluar cukup. Kalau logika, yang najis cukup wudu, berarti yang suci nggak perlu wudu. Kenapa? Orang suci. Betul. Dan sebaliknya, kenapa yang suci wajib mandi, gimana yang najis? Benar gak? Allah ini baik, Nabi Muhammad ini baik kepada umat, Allah lebih baik kepada hambanya. Kebayang kalau orang Cipakem tipenya beser, tahu beser? Kencing sehari bisa 5 kali, sehari bisa 7 kali. Ada nggak yang penyakitan begitu? Ada. Setiap habis pipis mandi, habis pipis mandi. Ya persis kita kayak ikan mujair, tiap hari bergelut di dalam air, betul? Tapi subhanallah cukup wudu. Ada contoh yang lain lagi. Kalau kita punya wudu, buang angin, batal nggak wudunya? Yang keluar dari atas atau dari bawah? Dari bawah. Selesai buang angin, kita wudu nggak? Cara menyelesaikan sucian cukup dengan berwudu. Nah, yang dibasuh muka atau bujur? Jawab nih yang benar. Muka apa ini? Kan yang buang angin ini. Kenapa ini yang dibasuh? Karena saat kita buang angin, ada bunyi atau nggak punya bunyi, yang malu yang mana? Ini. Makanya yang dicebokin muka. Paham? Masuk akal nggak? Nggak bakal masuk. Orang yang buang ini, kenapa ini yang dicebokin? Nggak masuk akal. Tapi wajib dipahami, harus dengan iman. Begitupun Isra wal Mi'raj Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang undang Allah. Kalau saya kan yang undang Pak Kiai, dijemput pakai kendaraan buruk, saya datang sendiri. Disambut panitianya, ketua panitianya malaikat Jibril, jenderalnya malaikat. Ini siapa ketua panitianya? Halo, kepala desa ada ya? Kepala desa ada, biar enak kitanya. Kalau Pak Kiai takut kualat. Ketuanya kepala desa, ngejemput ngedampingin juga kagak. Betul. Kalau zaman sekarang dijemputnya pakai Alphard, Lamborghini, Ferrari. Emang pernah lihat loh? Pernah masuk ke dalamnya? Sarwa aing enggak. Dijemput kendaraan istimewa yang mengundang Allah, yang pakai pendampingnya jenderalnya malaikat. Panitianya seksi konsumsi, seksi dakwahnya, semua para anbiya dan rasul ditunggu di Masjidil Aqsa. Jadi acaranya di Masjidil Aqsa tuh hari. Diundang makannya di Sidratil tuh. Kalau di sini kok dikasih makannya di mana? Palingan sekretariat. Kan? Ini diundang, asupan makanannya apa? Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Saat malaikat Jibril membawa Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, semua para anbiya dan rasul bertanya-tanya, "Ya Jibril, siapa ini orang?" Nabi Adam nanya, dijawab sama malaikat Jibril, "Wahai Adam, tidakkah engkau mengetahui engkau disebabkan diciptanya engkau karena manusia ini?" Siapa dia?
dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini orangnya yang begitu saya diizinkan untuk membuka mata, yang terpampang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini dia orangnya. Nabi Musa nanya lagi, malaikat Jibril, ini siapa? Ini Rasulullah. Oh, ini nih berkat nama dia nih saya diselamatin dari kejaran Fir'aun. Allah buka lautan berkah nama manusia ini. Dan di dalam riwayat Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan, jika seluruh anbiya dan rasul tidak dapat memandang wajah Nabi, maka dari itu Nabi dan rasul tidak akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Karena memandang wajah Nabi dijumpakan oleh Allah di Masjidil Aqsa, maka anbiya dan mursalin wajib masuk ke dalam syurganya Allah. Wajahnya Nabi membawa satu keuntungan untuk para anbiya dan rasul. Sekarang siapa? Para kiai, para alim ulama, pandangin baik-baik. Kenapa? Karena memandang para alim ulama, memandang para kiai, para fuqaha, maka sesungguhnya sama seperti dia memandangku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melihat para alim ulama, orang yang melihat kiai, itu pasti hatinya tergetar untuk makin taat ibadah kepada Allah. Berarti dia masih dititipkan iman oleh Allah. Terusin gak nih? Begitu sampainya di Rafrafil Ahbar, malaikat Jibril sudah mulai agak mundur. Ayo ikut, kata Nabi. Kata malaikat Jibril, tapi cuman sampai ujung aja ya Rasulullah. Hamba nggak bisa ikutan masuk. Sampainya ke Sidratil Muntaha, Nabi melangkahkan, malaikat Jibril tambah mundur. Ditanya, wahai Jibril, engkau menemaniku perjalanan dari mulai dunia sampai ke Sidratil Muntaha, sekarang kau tinggalkan aku. Malu. Nabi Muhammad ingin berjumpa dengan Allah, malu. Yang undang Allah, tapi Nabi tahu diri bahwa dia seorang hamba, tidak pantas berjumpa dengan Allah dengan keseleborannya. Kita mau ketemu Allah, datang ke masjid cuman pakai kaos oblong, pakai kain bolong, dilihat remang-remang. Ibu mau kena dicuci setahun sekali. Perjumpaan hamba kepada Allah saat kita sholat. Saat kita sholat itulah perjumpaan antara kita dengan Allah, bertatapan langsung dengan Allah. Kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Karena dosa kita banyak. Apalagi perempuan, noh, istri sama suami galak banget, melotot matanya. Colok pak kalau ada istri yang begitu. Bu, ibu boleh punya sorga di bawah telapak kaki, tapi ingat, ibu kan nggak bisa masuk sorga lewat kaki. Bisa nggak? Kecuali pintu Doraemon. Sorgaan kan begitu ya. Ibu bisa masuk ke dalam surga, kuncinya ada sama siapa? Suami. Jadi ibu bisa masuk surga kecuali dikasih kuncinya daripada suami. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Peristiwa yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Nabi ingin sampainya berjumpa dengan Allah, sebelum hijabnya diangkat 70.000 hijab. Allah memiliki 70.000 hijab. Allah saat ingin mencabut hijab pertama, Nabi Muhammad ingat peristiwa Nabi Musa, saat dimana Nabi Musa ngerengek minta kepada Allah untuk berjumpa. Ya Allah, bukankah engkau anggap sebagai Rasul? Aku dititipkan firman-Mu untuk disampaikan kepada umat, tapi kenapa engkau menitipkan lewat perantara? Malaikat Jibril maksudnya. Jika engkau betul Tuhanku, maka berikan langsung kepadaku. Apa jawaban Allah? Ya Musa, engkau tidak akan sanggup. Minta ngerengek. Tahu nggak Nabi Musa ngerengek sama Allah itu berapa puluh tahun? Minta ingin ketemu berapa puluh tahun?
40 tahun minta sama Allah nggak dijawab, nggak dikasih. Tapi tatkala di saat Allah memberikan waktu, ya Musa naik ke atas bukit Tursina, engkau akan berjumpa dengan zatku, kata Allah. Lari Nabi Musa, girang. Saat ingin naik, di stop sama Allah. Musa, tahan dulu, jangan naik, buka dulu sandalmu. Bukit ini akan menjadi suci karena pertemuan zatku dengan dirimu. Naik ke atas bukit aja disuruh buka sandal. Ke atas bukit. Tatkala saat Allah membuka hijabnya satu, bukit Tursina hancur menjadi butiran debu, dan Nabi Musa terhempas dalam keadaan pingsan cukup lama. Saat terbangun Nabi Allah Musa, wajahnya terhempas daripada cahayanya Allah. Salah satu umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam memandang wajah Nabi Musa, seketika buta, dibutakan oleh Allah. Kenapa? Karena tidak tahan memandang cahayanya Allah yang terbias ada di wajah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Jadi selama 40 hari Nabi Musa mukanya ditutup, nggak ketemu umat, dan disitulah kesempatan Nabi Musa taubatan nasuha. Nabi Muhammad ingat peristiwa Nabi Musa belum masuk, Nabi buka sendal dulu. Kalau kita kan masuk rumah orang pakai akhlak, masuk rumah orang assalamualaikum, ada orangnya buka pintu kan copot sendal, kan begitu, itu sunnah. Tapi ini saat Allah mengundang Nabi, Nabi tahu diri bahwa dia ini tamu. Saat dia masuk, dibuka sandalnya, di stop juga sama Allah. Ya Muhammad, jangan kau buka sandalmu, injak-injak langitku ini, karena langit ini minta diinjak-injak oleh sandalmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu masuk Nabi Musa, Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril geleng-geleng, cemburu malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang dititipkan firman yang disampaikan kepada Nabi. Tapi Nabi lenggang masuk berjumpa dengan Allah, hijab demi hijab diangkat oleh Allah. Kata Nabi Muhammad, Jibril, jika engkau hancur, jika engkau tidak dapat berjumpa dengan Allah, bagaimana denganku? Bukankah engkau diciptakan dari cahaya? Apa jawaban daripada malaikat Jibril? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku betul diciptakan dengan cahaya, namun bukan cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana denganku wahai Jibril? Demi Allah, sesungguhnya engkau diciptakan dari setengah cahayanya Allah subhanahu. Tuh lihat, kita di dalam riwayat kan ada ya, Nabi kalau jalan tengah hari, ada matahari, awan naungin, betul ya? Ini dibikin film loh Pak, ini dibikin film Dragon Ball. Awan apa namanya? Tuh, ini ada, dibikin, dipelintir sama orang Yahudi. Nabi Muhammad tiap jalan siang, matahari ketutup sama awan. Emang maksudnya apa? Nabi takut hitam? Nabi takut keringetan? Enggak. Justru sesungguhnya apa kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, apa yang membuat awan ini selalu mengikutimu? Jawaban Nabi, wallahi, demi Allah yang nyawaku ada di dalam genggamannya, jika awan ini tersingkir, aku berhadapan langsung dengan matahari, maka matahari akan hancur, tidak tahan menerima cahayaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi Muhammad. Dan di saat Nabi membuka sandal, disuruh stop, suruh injak-injak. Saat Nabi masuk mengucapkan apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Tuh, Allah memberikan satu sanjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disanjung Nabi. Kalau kita disanjung, nih contoh, Pak Kades awet muda, Habib mah bisa aja. Itu jawabannya pasti, kan begitu. Kita bilang lagi, Neng, kok makin hari makin cantik? Pasti ada begitu jawabannya. Kalau kita kan digitu-gituin kan kepedean, kegeeran,
Tapi Allah memuji, disampaikan salam oleh Nabi, Nabi disampaikan pujian oleh Allah, lalu Allah tidak tinggal diam. Nabi Muhammad menyampaikan sanjungan kembali kepada Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Tuh lihat, disanjung, makin ditinggikan Allah. 2 kali diangkat derajatnya, 2 kali diagungkan, 2 kali dimuliakan zatnya Allah, bahwa Nabi tahu dirinya seorang hamba. Kalau kita kan beda, nyanjung orang kalau mau minjem duit, betul nggak? Aa mah kasep. Aa dari mana? Sepatunya kinclong. Aa udah lama tinggal di sini. Iya, baik, alhamdulillah. Ih, bisa aja, makasih. Ada perlu apa ya? Ini pinjam duit 50.000 Nganjung dulu karena ada urusan. Tapi kalau Nabi enggak ada urusan, diundang, disanjung balik. Saat itu Nabi sujud kepada Allah. Selesai salam Nabi sujud, Pak, Bu. Nabi sujud. Saat Nabi sujud, Allah memerintahkan, ya Muhammad, angkat kepalamu wahai kekasihku. Diangkat oleh Nabi. Nabi sujud lagi. Ya Muhammad, angkat kepalamu wahai kekasihku. Diangkat lagi oleh Nabi. Sujud lagi yang ketiga. Ya Muhammad, angkat kepalamu, minta apa yang kau inginkan wahai Muhammad. Apa jawaban Nabi SAW? Simak baik-baik. Saat Allah memerintahkan, ya Muhammad, angkat kepalamu, apa yang kau inginkan wahai kekasihku, maka akan aku kabulkan. Nabi mengangkat kepala dan mengucapkan, Allahumma gfir umat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Bukan rezeki yang diminta, bukan surga yang diminta, melainkan Allah ampuni dosa apapun yang ditempel oleh umat Nabi Muhammad. Kalau kita minta doa kepada Allah, apa Pak? Apa yang kita minta kepada Allah? Yang pertama, minta rezeki banyak. Untuk apa rezeki kita banyak-banyak? Buat maksiat? Iya. Kalau sekarang biar bisa sedekah, bohong. Karena sekarang nggak kelihatan duitnya. Coba kalau udah kelihatan duit, Allahumma ini hari doa kita dikabulin. Bapak pulang, ibu pulang, lihat masuk kamar isinya duit semua. Amin. Lu dikasih doa malah bilang males, amin lu mah. Mau dikabulin nggak nih? Begitu buka pintu kamar, ngelihat duit 1 kamar. Masih ragu-ragu. Terserah lu dah ya. Begitu buka ngelihat duit banyak, kalau panjang umur, kalau ngelihat kaget, senang, saking senang kaget kena jantung pae. Manfaat gak duitnya? Gak manfaat. Minta panjang umur, ya Allah berikan hamba panjang umur. Mau kemana lu? Yang lain pada paeh, lu sendiri dirian mau? Mandi sendiri, pakai kafan sendiri, ngelinding sendiri, mau begitu? Minta panjang umur dalam taat kepada Allah, minta dibanyakan rezeki untuk ibadah kepada Allah. Terus tahu-tahu terakhir, ya Allah masukkan kami ke dalam surgamu. Ya, ngimpi lo. Ngimpi gak? Ngimpi gak? Emang pantas kita masuk surga? Ayo jawab. Yang bilang, Bib saya pantas masuk surga, saya cium kakinya. Berarti ibadahnya siang malam 23 jam ibadah, 1 jam bagi-bagi silaturahmi, tidur sama makan. Ada yang begitu? Nabi sama nggak jamnya sama kita? 24. Nabi 23 jam dipakai ibadah kepada Allah, sujud nangis, 1 jam dipakai silaturahmi, makan, tidur, ngobrol. Itu Nabi 1 jam dipakainya, 23 jam ibadah kepada Allah. Nah kita 23 jam maksiat, 1 jam kita lalai sama Allah. Mana ibadahnya kita nih? Nggak percaya? Nggak percaya? Ayo kita kupas nih sekarang. Gue ngelihat jam doang, kenapa sih nggak boleh amat lu? Kita bahas sama-sama. Yuk Pak, salat itu antara hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah
Ini urusan salat, urusan kita kepada Allah. Di dalam salat ada takbiratul ihram, betul? Di dalam takbiratul ihram kita menyerahkan semuanya kepada Allah, betul? Inna salati wa nusuki wa mamati. Yakin tuh kita? Yakin? Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, semua sedekahku, zakatku, hajiku, semua aku serahkan kepadamu. Betul? Yakin? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kunci motor gue kemana ya? Kompor belum dimatiin, ingat. Betul? Duit ngegeletak takut ketahuan istri, ingat. Was-was. Itu di dalam salat kita, betul? Kira-kira salat yang begini diterima nggak? Khusyuk? Nggak bisa khusyuk, berarti sholat kita selama ini nggak diterima dong sama Allah. Bener nggak? Kalau kita tahu-tahu minta sorga, segimana sih ibadah kita? Pantas nggak kita masuk sorga? Ibu bapak pernah dengar yang namanya Abu Nawas? Pernah dengar nama Abu Nawas? Kenal? Lu kenal di mana lu? Lahirnya ratusan tahun yang lalu. Abu Nawas ini seorang wali min auliyaillah. Yang kita dengar Abu Nawas ini banyak akalnya, betul nggak? Setiap ada masalah ada jalan keluar, setiap masalah ada jalan keluar. Ini ilham dari Allah. Tahu nggak pekerjaannya Abu Nawas? Baina maghrib wa isya baca kulhu 15.000 kali. Setiap satu rakaat salat khatam Quran. Doanya ingat nggak kita? Hafal doanya Abu Nawas? Ilastolil firdausi a'la wala akwa ala naril fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil. Tuh coba lihat, ya Allah, hamba sadar hamba tidak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Allah hamba takut masuk ke dalam neraka. Maka dari itu terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Ini Abu Nawas doanya begitu. Nah kita tiba-tiba ya Allah masuk surga, tuh kata malaikat, ih banyak tingkah lo. Betul nggak? Betul nggak? Alhamdulillah Pak, di rukun ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya tuh, di dalam salat wajib ada sunnah Nabi nggak? Ada nggak? Saya hakul yakin salat kita selama ini pasti diterima oleh Allah. Hakul yakin karena di dalamnya kita menjalankan sunnah Nabi, karena sesuatu sunnah pasti akan diterima oleh Allah, dan itu akan dijadikan satu ganjaran pengamalan amaliyah dan dijadikan rahmat dari Allah. Alhamdulillah. Tuh Allah baik kan sama kita. Coba kita cuman rukunnya doang, ya gak bakalan sholat kita diterima mah. Makanya kalau di dalam sholat ada sunnah, jalanin, jangan dikurang-kurangin. Ibaratnya kalau kita lagi sholat 5 waktu tanpa adanya sunnah, pakai baju tapi nggak pakai celana, paham nggak? Jalan deh kondangan begitu, mau nggak? Pakai baju nggak pakai celana, lengkapin sunnah. Kenapa? Karena harapan kita sholat kita diterima oleh Allah berkah daripada sunnah yang dijalankan daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini bukan Nabi menambah-nambahkan, bukan, justru Nabi tahu betul bahwa umatnya ini oon. Tahu oon? Tolol. Tolol, tahu tolol? Bahasa Sunda apa? Beleguk. Kan Nabi ditambahin di dalamnya setiap sholat ada doa, betul nggak? Subhana rabbiyal azimi
Subhana rabbiyal a'la. Rabbighfirli warhamni. Doa setiap yang dibaca oleh Nabi itu semua doa. 3 kali bib, boleh nggak saya sujud subhana rabbil a'la lebih dari 3 kali? Silahkan. Mau 7 kali, mau 15 kali, silahkan. Tapi jangan kurang dari 3, karena itu sunnah. Bib, kita ini mau mandi junub, bagaimana caranya? Ikutin sunnah Nabi. Kalau kita mandi asal nyemplung, kayak bebek dong. Yang pertama wudhu dulu. Selesai wudhu, basuh yang sebelah kanannya 3 kali, sebelah kirinya 3 kali. Selesai itu baru kepala 3 kali. Habis itu disapu. Selesai disapu baru diratakan lagi. Ini sunnah. Kalau di sini kan ada kali ya. Ada kali. Ya nyemplung aja udah selesai. Paham ya? Jadi menghidupkan sunnah di dalam kehidupan gini penting, Pak. Ini sekarang bulan Sya'ban. Perbanyak solawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ternyata ada satu malaikat yang diciptakan oleh Allah khusus di bulan Sya'ban. Khusus, kerjanya cuma di bulan Sya'ban. Tingginya malaikat ini, kepalanya ada di bawah arasnya Allah. Kepalanya ada di bawah aras Allah. Kakinya di bawah 7 lapisan bumi. Bentangan sayapnya dari barat sampai ke timur. Kira-kira gede atau kecil tuh malaikat? Gede apa kecil? Saat datang bulan Sya'ban, umat Nabi bersolawat 1 kali, maka Allah memerintahkan, wahai malaikatku, menyelamlah engkau di lautan kehidupan. Menyelam daripada malaikat tersebut, mengangkat kepalanya, terbangun, mengibaskan semua daripada bulu-bulunya, keluarlah tetesan-tetesan daripada air kehidupan. Allah, setiap tetesan itu Allah ciptakan satu malaikat yang tugasnya untuk beristighfar kepada Allah agar dosa orang yang salawat tersebut dosanya diampuni oleh Allah. Enak gak jadi umat Nabi? Cuman modal solawat, Pak, Bu, cuman modal solawat. Ibu banyak waktu di rumah sambil goreng baca sholat, bapak sambil naik motor baca sholat, bambing nembang pohon bisa pakai tambah sholat. Tuh di dalam kitab Ta'limu Ta'alim, di dalam kitab Ta'limu Ta'alim, solawat setiap hamba itu doa. Solawatnya malaikat magfirah, istighfar, ampunan dari Allah. Salawat yang dipanjatkan oleh Allah kepada Nabi itu namanya rahmat, namanya kasih. Jadi mau nggak mau, tadi kita salawatan ya, salawatan kasat, salawatan tadi. Mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini, doa kita pasti dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini, dosa kita diampuni oleh Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, hari ini kita mendapatkan pandangan rahmatnya Allah. Jika Allah ambil nyawa kita di hari ini, maka Allah pastikan kita mati tanpa membawa dosa di hadapan Allah dan tidak akan pernah dihisap oleh Allah. Tuh lihat, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Maka dari itu ayuhal hadirun, ayo sebentar lagi datang bulan suci Ramadan. Bulan Rajab itu pembersihan jasad, Pak. Pembersihan jasad, Bu. Yang dulu tangannya sering mukul, yang tangannya sering nyubit, datang bulan Rajab itu diampunin tuh jasadnya. Datangnya bulan Sya'ban, Sya'ban itu untuk mensucikan hati. Suruh banyak salawat, suruh banyak ingat Allah, disuciin hati kita. Bulan Ramadan datang, disucikanlah ruh kita. Saat datang bulan Syawal, maka kita dikembalikan dalam keadaan fitrah. Jasad suci, hati suci, ruh dalam keadaan suci. Yang kemarin Rajab belum sempat ibadah, nih Sya'ban ibadah. Kalau Rajab sama Sya'ban ibadahnya kurang, pasti Ramadannya pasti nggak bakal benar. Kalau 2 bulan ini baik, pasti Ramadannya baik. Kenapa? Karena ini ucapan Nabi Muhammad SAW. Jika Rajab Sya'bannya dia berhasil untuk menjalankan ibadah yang baik, maka Ramadannya dia akan lulus.
Jika di 2 bulan ini nggak baik, maka Ramadannya tidak akan pernah mendapatkan satu nilai pahala terbaik di hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sampainya kita sampai ke bulan Ramadan. Perbanyak salawat. Jangan ngaku cinta kepada Nabi jika sehari kurang dari 300 kali kita salawat kepada Nabi. Baca salawat apa aja, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh, itu salawatnya malaikat Jibril. Ada boleh salawat lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh. Allahumma salli ala Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa abdani wa shifaiha, boleh. Mau salawat nariyah boleh, mau salawat apapun silahkan. Yang penting mulut kita ini basah bersolawat kepada Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau ngasih amalan pelunas hutang, mau nggak? Mau? Ah, nggak usah dah. Tapi kelihatannya orang-orang di sini mah pada nggak punya utang. Nggak ada kan? Nggak punya ya? Saya kasih amaliah pelunas hutang, mau nggak? Bayar. Lah orang punya utang amaliyahnya apa? Ya udah, salah emang gua. Saya kasih salawat pembuka pintu rezeki, mau? Mau nggak? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, barang siapa yang membaca salawat ini, dia akan dibukakan pintu rezeki, keran rezeki, sebagaimana dia membuka air zam-zam dari zaman Nabi Ismail sampai yaumil qiyamah. Ini nggak akan diputus-putus oleh Allah. Mau nggak? Saya baca, habis itu nanti dibaca ulang ya, diikutin ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, maka salawat ini kami ijazahkan pula kepada antum semua. Ini salawat dibacanya kapan? Dibacanya setiap habis asar 10 kali, habis subuh 10, ya, dibaca. Insya Allah Allah kasih kesempatan buat kita menikmati rezeki yang berlimpah dari Allah. Amin ya rabbal amin. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini dosa kita diampuni oleh Allah. Sebagaimana Allah turunkan tetesan air hujan di siang hari ini, Allah begitu juga sebanyak inilah dosa kita diampuni oleh Allah. Sebanyak air hujan yang diturunkan di siang ini, begitu juga Allah curahkan rahmat kita sebanyak ini Allah berikan kepada kita. Pahala yang berlimpah juga dari Allah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa afiyati wa abada wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sama satu lagi ada doa, ada salawat asygil. Tahu salat asygil? Hafal?
وأشغل الظالمين. Hafal ya. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita dijauhkan daripada perbuatan zalim. Kita minta kepada Allah agar orang-orang yang ingin berbuat zalim kepada kita, Allah kembalikan kezalimannya kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Hafal nggak? Hafal ya? Nggak kelihatan nih hafalnya nih. Hafal nggak? Allahumma salli ala Muhammad wa ashghil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Baca semua sama-sama. Allahumma الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء ومام وصلى جل ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جلبة لكل خلنا ولأحبابنا ولوالدينا في الدين مع اللطف والعافية. اللهم صل أن الله ينظر قلوبنا وقالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بالأعمنة ولم جعل بأجي سيد ولا بأدن ولكل من صالح من صالح حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور أحمد المصطفى سيد. Orang keras semua baca lagi. Sallallahu Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مفتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير. Angkat tangan semua sama-sama munajat pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh asingana wa ghafir karami. Ya Rabbi bil Mustafa اشفع لنا يا رسول الله لا تشافعت يا رسول الله انظر إلينا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافة من الفتن يا ألب ألوي الشفاعة يا ألب ألوي الشفاعة يا ألب ألوي الشفاعة كل قربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك حل المدينة درك حل المدينة درك حل المدينة يا كريم عالها يا كريم عالها يا كريم عالها واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم دعوان سبحانك اللهم تحدث في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.